Assalamualaikum. Hari terakhir, saatnya pulang ke rumah. Ini pemandangan dari depan kamar, ada bangku gitu. Makanya paling bagus sampai sana siang-siang. Nah, jadi emang penginapan ini tuh punya akses langsung ke laut, ke pantai. Makanya banyak bule-bule surfer-surfer gitu yang stay di sini. Karena affordable dan enak tempatnya. Ini situasi saat kami sarapan kayak gini. Jadi di luar kamar itu kayak ada taman nih, sekelilingnya kayak gini. Bisa dipakai buat makan. Sebenarnya kalau mau makan di kamar juga boleh. Cuma kalau di luar gini lebih asik. Ini sarapan gue. Banyak bule jadi dia juga sedia menu western sih. Ada guguknya. Cukup agresif dan berisik. Gue makan liatin. Dia udah macem kayak ngefans ya. Ini tampilan luarnya. Dan ini tampilan kamera mobil saat kita parkir. Jadi emang sebagus itu pemandangannya. Dan saatnya cus kita pulang. Jadi untuk ke Jakarta kali ini kita lewat Liwa. Kita lewat jalur Liwa. Kalau kemarin-kemarin kita biasanya lewat Kota Agung. Cuma kemarin pas di Kota Agung, pas ngelewatin Kota Agung itu ada pengalaman gak enak. Digertak gitu kacanya. Dan kata tante gue juga, udahlah mending lewat Liwa aja. Medannya emang menantang tapi lebih aman dibanding Kota Agung kayak gitu. Oke deh, kita lewat Liwa. Nah ini tuh udah mau ke persimpangan Liwa. Nah tuh kelihatan kan, kalau lurus ke Bengkulu balik lagi ya, kanan Liwa. Nah ini kita lewat Liwa. Jadi berkali-kali ya gue sampaikan kalau jalanan lintas Sumatera itu usahakan berangkat pagi. Ini gue berangkat agak siang sih, sekitar jam 10 pagi. Itu pun jatuhnya udah agak siang sih ya. Jam 10 pagi biar ngelewatin jalan-jalanan yang kayak gini tuh masih dalam keadaan terang. Segalanya telah berlalu sebulan indah terasa. Video ini bakal cukup panjang. Kayaknya paling panjang daripada yang lain karena kita ini 12 jam perjalanan kalau nggak salah pada akhirnya. Dari Kroy sampai ke rumah. Karena kan kita berhenti-berhenti juga ya. Dan kalau udah melibatkan kapal feri, estimasi di Google Maps itu kurang bisa dipakai. Kenapa? Karena kan begitu kita sampai ke pelabuhan, kita nggak bisa langsung naik kapal juga. Ada waktu tunggunya, ada gilirannya, dan amannya sih lo jangan mepet-mepet beli tiket kapalnya. Nanti yang ada ketinggalan kapal nggak bisa naik 700.000, sayang lah. Jadi ya di Google Maps tuh kalau nggak salah nih kita diperkirakan sekitar 10,5 jaman, tapi berakhir 12 jam lebih. Tuh, mulai menjauhi laut ya. Jadi pemandangannya sekarang hijau-hijau aja. Seingat gue nih, gue buka kaca. Kalau kalian bandingin sama video-video sebelumnya, ini hitungannya lambat ini. Dan ini adik gue yang nyetir tentunya. Ini hitungannya lambat karena ini kan 15 kali percepatan ya. Dan ini kesannya masih kayak slow, biasanya kan sat. Ini emang lambat dan emang gak berani ngebut juga. Selain jalanannya yang agak ada lubang-lubangnya, ada tambelan-tambelannya, kelok-keloknya itu loh, benar-benar di gunung.
Ini tuh. Terpantau tidak ada monyet, makanya gue berani buka kaca. Tapi ya justru itu. Kenapa nggak ada monyet? Biasanya mereka lalu lalang. Apakah sudah disantap? Atau sedang berlindung biar nggak jadi santapan? Pokoknya ini tinggal ngikutin jalan aja sih. Kalau nggak pede mau pakai Google Maps gitu ya nggak apa-apa. Cuma gue lupa deh ini ada sinyal nggak ya? Kalau ada sinyal terbatas kok. Jadi ya download dulu aja petanya. Hanya ada kau dan aku, kan senang. Nah ini tuh ternyata ada sedikit kejutan. Nah ini kan kita meninggalkan Kabupaten Pesisir Barat kalau nggak salah. Terus ada bocah-bocah nongkrong di situ. Kejutannya bukan bocah-bocah. Kejutannya adalah ternyata kita tetap ngelewatin kawasan Taman Nasional. Gue kira udahan kemarin. Ternyata masih ngelewatin lagi si kawasan Taman Nasional ini. Dan seperti biasa di kawasan Taman Nasional biasanya nggak ada sinyal ya. Selain itu nggak ada perumahan warga juga, ya udah hutan sih kurang lebihnya seperti itu. Dan ada kejutan lainnya lagi. Kan tadi yang gue bilang ya biasanya tuh nggak ada apa-apa ya kanan kirinya ya. Lalu tiba-tiba kita menemukan suatu pemandangan yang tidak umum yang adanya di Taman Nasional. Ini pernah kita lalui, Di mana ada tukang jualan kanan kiri dan kemacetan. Ternyata ada longsor teman-teman. Nih gue lambatin. Ternyata tuh ada longsor dan alhamdulillahnya tuh udah ditanganin. Di kanan itu ada video yang gue ambil pakai kamera handphone ya. Jadi kelihatan tuh atas pohon-pohonnya pada roboh. Makanya di tempat yang sebelum ini tadi tuh kanan kiri tuh ada tukang jualan. Jadi ini memang jalannya buka tutup. Cuma satu jalur ganti-gantian. Tuh. Bayangin kalau ngelewat kayak gini malam-malam. Mending ada orang. Kalau nggak ada langsung zalik nyongsong. Nah ini yang lagi ditutup nih area berlawanan. Itu cukup panjang. Setelah melewati area longsor tadi, adik gue nyetirnya agak cepet sini. Supaya nggak kehilangan teman. Kan tadi kan waktu bareng-bareng ngelewatin daerah longsor itu kan ada temennya. Ya daripada mengarungi hutan sendirian kan, mending ada temennya tuh. Nih ketemu lagi deh sama teman. Medannya masih kurang lebih sama dari yang kemarin ya. Kelok-kelok, nanjak, dan berlubang. Jadi hati-hati. Dan gue sampaikan untuk kesekian kalinya, usahakan berangkat ketika hari masih terang. Mau secanggih apa lampu mobil lo, usahakan pergi melewati area ini saat hari masih terang. membentang kau jelas di sana, namun tak gerai. Kau tak datang pun tak pergi. Riak-riak berlabuh. Setelah berentetan tadi cukup lama sih kita ikutan berentetan mereka. Jadi ya nggak sendirian-sendirian amat lah dalam hutan. Dan area ini cukup panjang loh ya. Area Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang kita lewatin ini. Kau tanya tak pun tak semu.
masih berkelok-kelok. Mestinya lupa menghentikan langkah bila saatnya Di salah satu lubang agak susah kelihatannya sih di kamera depan gini. Cuma kalau perhatiin tadi adik gua ngambil kanan terus ke kiri lagi. Karena emang jalannya sejelek itu di tempat itu sih. Selebihnya ya lumayan-lumayan aja lah. membentang kau jelas di sana, namun tak teraih kau tak datang. Akhirnya kita keluar dan langsung terlihat banyak perumahan ya. Banyak rumah warga maksudnya. Walaupun hanya sesaat kembali sepi. Nah ini kita udah masuk kota Liwa, kita kelewatan jalannya, akhirnya mesti muter balik. Tuh kelihatan kan Liwa kota berbunga deh kalau nggak salah. Terbalik. Nah ini kita ke kiri, berarti kalau dari sana harus kita kanan. Tentunya isi bensin dulu, khawatir ngelewatin hutan lagi. Pulau yang dapat kau temui sejenak saja. Hampiriku riak-riak berlabuh di pantaiku darahku jauh. Ya ini nyokap gue memang suka tiba-tiba random ya, ketemu tukang buah, pengen buah, ya berhenti dulu beli buah. Setelah beli buah, nyokap gue secara randomnya juga menanyakan di mana toko oleh-oleh. Pengen beli oleh-oleh khas Liwa. Sedangkan sejak kecil yang gue tahu Liwa itu adalah jalur perjalanan. Gue nggak tahu kalau Liwa itu kota. Ternyata kota. Akhirnya mampirlah kita di tukang kopi Targo Sherling ya. Jadi emang kopi khas Liwa katanya sih, single origin. Oke, kita melewati kota Liwa ya, maksudnya kawasan Liwa. Nah, kalau lu perhatiin tuh jalannya itu berkelok-kelok banget. Dan kalau lu lihat di peta, itu tuh asli kita tuh ya udah ngiterin, banyak yang ngiterin gitu loh. Kalau bisa ditarik garis lurus ya, wah jauh lebih cepat udah tuh. Kalau bisa ditarik garis lurus. Karena ini banyakan itulah kelok-kelok semi agak muter-muter gitu. Dan yang gue perhatiin di sini rumahnya tuh cukup lucu, tentunya masih luas-luas banget ya. Dan mereka tuh kayak punya komplek pribadi gitu loh. Jadi kayak 2-3 rumah dipagerin. Gue nggak tahu sih itu emang rumah keluarga besarnya apa gimana. Tapi tipikalnya kayak gitu, rumah panggung yang dipagerin tapi nggak sendirian. Ada rumah-rumah lainnya. Life will only be crazy as it's always been. Wake up early, stay up late, having dates. Alhamdulillah pas melewati hutan tadi hari cerah. Jadi medan yang menantangnya tidak tertantang lebih lanjut. This cliche is killing me. Still I need more, I need more. This I've never thought before. Chi trova un amico, trova un tesoro. Silakan dinikmati perjalanannya. Karena ya udah emang sebenarnya kalau ditarik garis lurus tuh jaraknya nggak sejauh itu. Cuma karena ini kayak ngiterin gunung, ngiterin rumah orang, berkelok-kelok, makanya lebih lama dan nggak bisa full speed juga, bahaya. This what you've been dreaming of. Life's to live and love's to love. Some days will be empty as it's always been. Watching TV, wake up late, playing dead.
plans and schemes. Now that you Tips tidak mengantuk saat nyetir panjang kayak gini adalah jangan nyetir sendirian. Cari temen yang gak kebo, jadi bisa ngajak ngobrol lo selalu. Tips yang kedua, sediakan doping. Doping kami waktu itu adalah permen karet. Jadi ya selama perjalanan ini kami ngabisin 2 botol kayaknya. 3 botol ya. Si permen karet yang bagus buat gigi itu loh. Gak pengen nyebut merek. Happy something white. Itu lumayan tokcer sih buat ngilangin ngantuk. Sama ya ngobrol. Apa aja diobrolin. Apalagi kan kanan kirinya banyak rumah orang yang ngomongin rumah orang. Terus pemandangan alamnya kan gak terlalu banyak. Jadi ya bisa juga ngomongin mobil. Ini kayak truk cumi-cumi depan nih asapnya. Terus ngomongin perjalanan sejauh ini gimana. Ya pokoknya cari topik lah sebanyak-banyaknya. Itulah cara membantu yang nyupir ya. Saling support biar dia gak ngantuk. Makanya kita harus cuap-cuap. Selain bantuin yang nyupir biar gak ngantuk, sebagai penumpang yang baik, jadi navigator juga. Kalau mobilnya ada layar navigasinya sih enak ya. Bisa langsung tethering terus nampilin Google Maps di situ. Cuma kalau enggak ya buka handphone, penumpangnya ya jadi navigator kanan, kiri gitu kan. Nah, untuk lintas Sumatera ini gue sangat menyarankan untuk juga buka Google Maps atau aplikasi navigasi lainnya. Kenapa? Karena kadang tuh marka jalan atau ijo-ijo palang jalannya itu tuh gak jelas gitu. Walaupun Google Maps juga atau navigasi lainnya juga jangan dipercaya 100%. Jadi gimana caranya? Ya kalau gue buka Google Maps, terus emang dilihat jalan yang kami lewati itu memang jalan antar provinsi. Kalau di Google Maps itu dia tandanya warnanya kuning kayak gitu. Jadi bukan jalanan sempit atau jalanan akses pribadi gitu ya, kayak kebun sawit, nggak masuk situ enggak. Jadi palang hijau yang disediain di jalan itu emang ada. Cuma kan kadang kalau nyetir suka satset kelewat ya. Nih contoh kayak gini nih. Yang sebelah kanan tuh kelihatan ya Bandar Lampung lurus. Nah ternyata udahannya tuh ada lagi palang ijo-ijo. Bandar Lampung kanan. Jadi tadi di pertigaan itu ke kanan ya. Nah kanan lewatin pasar nih lurus lagi. Ini masih lurus sesuai ijo-ijo.
mulai banyak truk, jadi mesti salip-salip indah. Dan pas ngelewatin Liwa itu banyak pohon kopi. Jadi bukannya sawit yang banyaknya itu kopi. Nah, masuk Lampung lewat jalan ini yang kita lihat justru banyaknya pohon singkong. Dan banyak truk yang bawa singkong hasil kebunnya itu. Tapi anehnya kita nggak ngelihat penjajah singkong di kanan kiri. Jadi kita berasumsi kalau kayaknya itu singkong langsung dibawa ke tukang keripik, pengolahannya langsung kayak gitu. Oke, ini kita udah masuk di Kabupaten Lampung Utara, tepatnya di Kota Bumi. Nah, ini nanti kita bakal ketemu sama Tugu Payan Mas Kota Bumi. Nah, bentuknya kayak gitu, sesuai hijau-hijau, ini belok ke kanan Bandar Lampung ya. Ini kita belok kanan, dan udahannya lurus ngikutin jalan. Kembali ke teori singkong. Jadi ya kami percaya singkongnya itu nggak dipasarkan sebagai singkong, tapi langsung dibawa ke produsen untuk diolah. Produsen pengolahan singkong, ya produsen keripik-keripik gitulah. Terus kita juga berasumsi, oh jangan-jangan daunnya ini dipasok ke rumah makan Padang. Soalnya kan daun singkong punya nilai, nggak cuma singkongnya aja. Ya, sekian teori singkong. Hati kala biru dan lalu sekitarku tak mungkin lagi kini meringankan lara bahwa aku pulang dulu segera. Nah, itu Gapura, selamat jalan dari Kabupaten Lampung Utara. Jadi kita keluar dari Kabupaten Lampung Utara. Ini posisi sudah jam 3 lewat. Jam 3 lewat 5-an kalau nggak salah dari fotonya. Keluar dari Kabupaten Lampung Utara, kita masuk ke Lampung Tengah. Nah, ini kita sholat. Jadi nggak ada istirahat makan siang, karena jujur masih kenyang. Nah, itu kita sholat, break sholat. Setelah sholat, ini gue yang bawa. Karena bentar lagi mau masuk tol. Jadi gue yang bawa. Jadi kalau nggak sesat tadi ya karena gue yang bawa mobilnya. Karena kan ini cukup panjang ya. Berarti kan adik gue nyetir dari jam 10 sampai jam 3 lewatan. Ini kalau nggak salah dekat-dekat jam 4. Dekat-dekat jam 4 selesai sholat tuh. Berarti kan dia udah nyetir 5 jam lebih. Makanya gantian gue. Ini yang harus diperhatikan ya teman-teman. Ini kenapa gue bilang penting pakai Google Maps. Karena di palang ijo itu Bandar Lampung lurus. Sedangkan ini setelah lampu merah ini kiri. Dan itu kalau nggak pakai Google Maps, gue nggak tahu belokan tolnya itu sebelah mana. Nggak ada tulisan palang masuk tol atau apa tuh nggak ada. Nah, ini tol terbagi besar. Nah, dari sini udah mulai masuk tol. Ini tolnya lurus, tinggal lurus aja. Jadi pas masuk jangan lupa, jangan salah pilih. Pilihnya yang ke Bakahuni. Jangan yang ke Palembang. Kalau Palembang ya balik lagi dong.
Ini yang ke Bakauheni. Nah ini udah tinggal lurus aja sampai tolnya habis. Beach sand in our thoughts, writing lovebirds with our wristband. Alhamdulillah udah ketemu tol, udah tenang sih gue. Tolnya oke kok, bagus. Cuma yang perlu hati-hati karena kemarin kan gue jalannya sebelum bulan puasa ya. Sebelum bulan puasa, pokoknya kalau mau jalan deket-deket bulan puasa atau deket-deket arus mudik, hati-hatinya itu bakal banyak pekerjaan jalan yang dikebut. Jadi suka ada penyempitan jalan karena perbaikan jalan. Dan itu sering banget kita temuin di sepanjang perjalanan ini, gak cuma di jalan tol aja bahkan. Jadi hati-hatinya itu sih. Can't we just dream away? We're not real anyway. Ini gue sengaja mampir mau beli doping lainnya, yaitu kopi. Udahannya juga kita isi bensin. Ini kan posisi masuk tol itu sekitar jam 4-an ya. Nah, kita itu beli tiket ferry yang jam 7 malam. Ada lagi yang jam 8:04. Dan yang sebelum jam 7 malam itu jam 5:45. Itu 5:45 jelas gak mungkin ya. Pasti bakal ketinggalan kapalnya, makanya kita pilih yang jam 7. Our very own silly song, playing lovers of all Edens all life long. All night long. All night Selama perjalanan ini tuh yang berasa ketika kami dari Jakarta lalu semakin ke barat ya, misalnya Palembang, Jambi, Riau, Sumatera Barat, itu kan harinya tuh makin lama ya, dalam artian mataharinya tenggelamnya tuh lebih lama. Jadi itu jam 6 sore itu masih terang benderang. Terus pagi hari tuh jam 5:30 tuh masih gelap. Nah, saat kami pulang itu kebalikannya. Jadi kami berasa harinya jadi semakin cepat gitu. Ini kan posisinya jam 5, jam 6-an ya. Tapi ya udah mulai gelap, langitnya udah mulai orange-orange. Jadi ya berasa aja gitu. Harinya berasa lebih cepat, padahal ya enggak juga sih. Kita mau masuk pintu tol Bakauheni Selatan. Nah, waktu itu tuh ngetap sih. Tapi jujur aku kurang paham ya kena berapa itu. Soalnya tulisannya agak membingungkan. Ini gerbang tol Bakauheni Selatan. Ngetap kartu tolnya, lalu masih lurus. Dan nanti keluar-keluarnya itu udah langsung pelabuhan nih. Langsung pelabuhan. Pastiin udah beli tiket ferinya ya. Jadi nanti pas masuk itu langsung nge-scan. Ini kami sampai di pelabuhan itu sekitar jam 6 sore. Sedangkan kapal itu dijadwal jam 7 malam. Jadi ya agak nunggu sih di sini. Cuma nungguin sebenarnya nggak lama-lama sih, karena kalaupun berangkat jam 7 malam itu nggak naik kapal jam 7 nggak. Justru sebelumnya jam 6:04 itu tuh udah dibuka, mobil udah disuruh masuk, udah disusun-susun. Spirit of love, our little differences, not what they cost. Those were promises. Nah, ini kami udah disuruh jalan kan. Udah disuruh naik ke kapal. I'm not in chance in languages you speak. I'm from above, I'm from beneath. I'm no one's prophecy. I come with my... Karena tanjakannya itu cukup curam, jadi biasanya itu sama petugas diizininnya itu pas nanjak naik ke kapal tuh satu mobil. Jadi nggak berbarengan. Ini masih nunggu nih. Kan dia naik selesai, baru kita naik selesai.
karena kita datangnya kecepatan, kita akhirnya dapetnya di dalam. Ini udah selesai, rekamannya tadi dipotong. Alhamdulillah di Pulau Jawa lagi, jadi bakalan nih sampai Merak kurang lebih 1 jam. Ya 1 jam lebih beberapa menit sih, kalau cuaca baik ya. Ini kita udah turun tol, mau masuk ke tol Merak. Di sini sih sebelum masuk tol ya masih cukup terang, karena kan banyak toko-toko tuh. I was born for the spirit of love. Nah, justru setelah masuk tol malah jadi gelap gulita. Perhatiin deh, gelap banget. Gua aja tuh jalan tuh sampai kayak bener-bener melototin mata. Bukan mata lebar-lebar, ini salah mata gue atau emang jalanannya tuh gelap banget sih. Emang jalanannya aja yang gelap. Alhamdulillah adik gue masih melek. Dia senantiasa jadi navigator. Ketika gue mau salip-salip, kiri ada mobil nggak? Ada. Kosong. Jadi navigator. Ngomongin masalah kapal, jadi setelah bolak-balik naik feri nyebrang ke Sumatera, gue tuh ngerasa menemukan ada 2 tipe kapal. Jadi kapal yang pertama itu kayak yang gue naikin tadi, dia itu ada bagian dalam bagian luar. Bagian dalam itu maksudnya ada atapnya, bagian luar itu yang nggak ada atapnya. Itu satu. Yang kedua itu kapal yang ya udah dalam semua, nggak ada yang kena di luar. Nah bedanya apa? Jadi kan kalau lu naik feri bawa mobil, kalau lu pengendara yang taat aturan, saat kapal berjalan itu mobil nggak boleh nyala, mobil harus mati. Kalau lo ke bagian yang di luar, lo buka kaca, lo nikmatin angin sepoi-sepoi laut, enak tuh, gak kepanasan. Tapi kalau posisinya di dalam kayak gua tadi, yang gak enaknya ya banget panas. Solusinya memang bisa ke atas, bisa nikmatin fasilitas kapal. Cuma kan masalahnya itu pakai tangga. Nyokap gua nggak bisa. Masa ya gua ninggalin nyokap gua di mobil sendirian? Kayak gua di mobil. Dan gua mager juga sih. Enakan nunggu di mobil. Paling itu aja sih. Dan itu hoki-hokian sih. Emang maksudnya lu tinggal bisa berdoa aja sama Allah. Usahanya udah itu doang. Karena yang nggak ada yang tahu kan gimana-gimananya. Ini udah ngelewatin beberapa gerbang tol. Soalnya kan menuju Jakarta ya. Gue lupa sih gerbang tol apa aja. Selama perjalanan ini gue ngisi e-tol 1 juta rupiah di awal. Alhamdulillah sampai pulang itu masih sisa 200 ribuan lebih, mendekati 300 ribu. Jadi kalau mau ngisi e-tol, saran gue sih dicek aja di tarifnya yang ada di internet. So far nggak terlalu meleset kok. Dan tol itu kan kalau kayak rute gue ya, yang dari Jakarta, Palembang, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, masuk Lampung lagi, dan pulang, tolnya itu kan cuma ada dari Jakarta sampai ke Palembang. Palembang Jambi udah non-tol, Jambi Riau sudah non-tol, Riau ke Sumatera Barat cuma di awal doang. Cuma dari Pekanbaru ke Bangkinang aja itu tolnya. Itu pun sekitar 30 ribuan.
udahannya udah jalan antar provinsi lagi, udah nontol. Sampai Bengkulu pun masih nontol. Bengkulu masuk ke Lampung lewat Liwas itu juga udah masih nontol. Dari Tembanggi Besar sampai Merak dari Tembanggi Besar sampai Bakauheni, nyebrang Merak Jakarta itu baru pakai tol lagi sih. Jadi nggak full tol juga. Untuk perjalanan kali ini tolnya memakan sekitar 700 ribuan. Ya, ini memang mulai macet. Dan gue mager mepet-mepet mobil. Jadi gue tabah aja lah menunggu. Emang tabah dan mager itu beda tipis ya. Ini kalau nggak salah udah masuk tol dalam kota. Iya, ini udah masuk tol dalam kota. Makanya juga udah terang. Lampu udah banyak, alhamdulillah. Walaupun macet sih. Tapi better lah. Buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, gue ucapkan banyak terima kasih. Jujur gue bikin video ini niatnya cuma mau ngebantuin aja. Kalau ada yang mau mudik, mau nengok, ngecek jalan. Karena sebelum gue melakukan perjalanan ini kan gue juga searching YouTube ya. Dan gue nengokin video orang-orang yang model kayak gini. Jadi menurut gue, oh ternyata video seperti ini tuh bermanfaat. Jadi gue berharap ini mendatangkan manfaat untuk kalian juga. Ini udah deket rumah. Gue gak mau nunjukin dimana rumah gue. Sampai di rumah tuh sekitar pukul 11:30 malam. Terima kasih udah menonton sampai di hari ke-12. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya gue minta maaf. Assalamualaikum.